بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نية الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعيذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita lanjut di buku Sifatul Huruf. Buku Sifatul Huruf. Sifat yang kemarin terakhir kita belajar, Sifatul Idlaq wal Ismat. Al-Idlaq wal Ismat. Kita kemarin bilang Sifatul Idlaq itu sifat yang banyak dari ahli tajwid jadikan ini bahas tentang bahasa Arab. Jadi manfaatnya lebih banyak ke arah bahasa Arab. Walau tajwid itu juga masuk di bahasa Arab, tapi maksud mereka ini biar bisa faham asal kata. Katanya itu bahasa Arab atau dari luar tapi masuk di dalam bahasa Arab. Itu banyak di setiap bahasa mereka seperti istilah pinjam kata-kata. Ya, ini contohnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu yang saya pernah hadir di dalam acara seminar itu, mereka bilang ada 3.200 kata dari bahasa Arab. Kalau kita lihat ini salat, iqamat, zakat, berapa kata itu kalau kita hitung, mereka bilang sampai 3.200 kata mereka pinjam dari bahasa Arab. Juga bahasa Indonesia masih ada dari Thailand, apa itu Holanda itu yang kemarin di Indonesia, namanya apa bahasa Indonesia? Holanda, 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 Belanda sih. Holanda juga sama, ada bahasa dari bahasa Inggris. Ada berapa kata aslinya bahasa Inggris tapi orang Indonesia pakai di bahasanya. Itu yang yang tadi bilang faidah sifat belajar al-ismat dan al-idlaq biar kita mengetahui asal kata dari mana. Di Al-Quran yang kita kemarin kasih contoh, harus katanya itu hurufnya 4 seperti zalzala. Zalzala, ya, zalzala itu yang idza zulzilatil ardu zilzalaha, gomba itu kalau ada gomba, yang penting katanya itu zalzala, lihat ada 2 lam. Ya, kata yang seperti zalzala hurufnya 4 harus ada 1 huruf dari faramillo. Kalau tidak ada 1 huruf, ini artinya kata bukan kata Arab. Mereka pinjam seperti tadi atau pakai. Sudah kita kasih contoh. Ya, di Al-Quran ada yang seperti itu, Syekh, ya ada di buku Ulumul Quran di Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani dan di Imam Zarkashi dan di Imam Sayyuti. Mereka bilang ada sampai 20 kata. Sampai 20 kata yang asal kata tersebut atau sumber kata tersebut bukan dari Arab, tapi orang Arab atau ahli Quraisy pakai sampai jadi bahasa Arab, atau sampai Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di kata tersebut. Itu mereka yang bilang, oh Al-Quran bukan bahasa Arab, Al-Quran ada kata yang lainnya. Itu kenapa Al-Quran pakai? Karena sudah jadi bahasa mereka. Tidak ada salah kalau jadi bahasa mereka. Saya bicara sama orang Indonesia di bahasa mereka, ya, salahnya di mana? Nggak ada salah. Walau artinya kadang-kadang ini lihat berbeda atau beda di antara bahasa Sunda sama bahasa Jawa. Kadang-kadang katanya jadi buruk, tidak bagus, tidak baik. Yang di dalam bahasa Sunda artinya ini, yang di dalam bahasa Indonesia artinya. Tapi mereka pakai tidak masalah. Nggak ada yang lihat ini salah atau aib. Saya kasih contoh aja di kata waswasa. Ini lihat waswasa seperti zalzala, hurufnya 4. Waswasa. Wa, sin, waw, sin. 4. Zalzala, zala,
zalzala, 4. Tapi Syekh ini nggak ada satu huruf dari farra min lub. Ya ini mereka bilang asal kata ini aslinya Farisi, dari bahasa Faris. Tapi orang Arab pakai sampai jadi bahasa Arab atau kata di dalam bahasa Arab. Al-Quran pakai waktu menurunkan atau waktu turun Al-Quran. Ini satu. Yang kedua, orang Quraisy itu orang Arab. Enggak ada yang bilang, wahai Muhammad, kamu pakai kata-kata yang bukan dari kata kita. Ini kata bukan Arab, ini kata ini kamu bilang Al-Quran Arab di ayat Al-Quran Quranan Arabian ghairi dhi'wajin. Kenapa kamu bilang Quranan Arabian? Quran Arabi itu bahasa Arab tapi kamu pakai enggak ada yang bilang seperti itu. Sampai kita lihat cerita Al-Walid bin Al-Mughirah, ayah Khalid bin Al-Walid, waktu dia puji Al-Quran, waktu dia dengar Al-Quran, dia bilang ini bukan kata yang biasa, bukan kata manusia. Inna alaihi la halawa, itu manis. Kalau kamu dengar atau baca Al-Quran, dapat rasa manis. Wa inna alaihi la talawa, wa inna a'lahu la musmir. Kata-kata Al-Quran itu ada sesuatu, ada buah setelah kamu dengar ayat Al-Quran. Wa inna asfalahu la mughdiq, di bawah Al-Quran juga ada rahasia. Mughdiq itu banyak buah juga. Wa innahu yu'la wa la yu'la alaihi. Yu'la wa la yu'la alaihi. Kata-kata Al-Quran harus itu di atas. Harus katanya yang tinggi. Tidak mungkin. Ini orang Quraisy yang musuh. Ini musuh. Waktu Abu Jahal, waktu Abu Lahab. Iya, Abu Jahal. Dengar bicara yang dari Al-Walid bin Utbah seperti ini. Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia puji Al-Quran, dia datang ke beliau, bilang sama beliau, wajahmu dari wajah saya haram, sampai kamu pergi meludahi di wajah Muhammad. Ya pergi, karena dia orang kafir, tidak mau tinggal agamanya, datang waktu ketemu Nabi Muhammad meludahi Rasulullah SAW, atau ludah di wajah Nabi Muhammad SAW. Ya, ini yang nanti kita baca di surat آل عمران وقال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Celakaku, wahaiku, atau kenapa aku jadikan fulan teman saya. Ini maksudnya Abu Jahal. Laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalina laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Dia mensesatku setelah aku faham atau dapat atau datang ayat-ayat Al-Quran. Ini siapa? Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Ibn Al-Mughirah. Setelah mereka kumpul sama beliau, bilang sama kamu, wahai Al-Walid, kamu orang ini, kamu orang Quraisy yang paham, yang bisa, menurut kamu di Al-Quran ini apa? Kamu harus kasih jawab yang terakhir. Karena jawab yang kemarin kamu puji Al-Quran, kita tidak suka. Dia fikir dulu, kita bilang sama mereka, bagaimana kalau kita bilang dukun, kata-kata dukun. Dia bilang, ini bukan seperti bicara dukun, ini jelas. Kalau kita bilang orang dusta, Muhammad, kita semuanya kenal Muhammad bukan orang dusta atau orang bohong. Bagaimana kalau kita bilang ini syair? Ya ini bukan syair, kita sudah tahu syair bagaimana. Yang paling dekat itu sahir, bukan sihir. Bisa pisah di antara suami dan istri, di antara ayah sama anak. Itu pikirannya kenapa? Karena yang masuk agama Islam harus tinggal keluarganya. Tinggal ini agama mereka. Dia bilang berarti ini perbuatan seperti perbuatan sahir atau sihir. Sihir bisa di antara keluarga. Allah Ta'ala kasih ceritanya di surat Al-Muddathir. Innahu fakkara faqaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. Thumma nadhara. Thumma abasa wa basar. Thumma adbara wa istakbar. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. In hadha illa qawlul bashar. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar. Awahadun bashar. Ini kapan dia bilang seperti itu? Ya, setelah dia duduk sama orang lain. Padahal dia sudah puji ayat Al-Quran dulu. Nas'alullah assalamualaikum. Itu kenapa saya kasih cerita ini?
Karena kalau kata-kata Al-Quran bukan Arab, tidak mungkin musuh Nabi Muhammad yang ada di zaman tersebut mereka diam. Tapi karena kata-kata Al-Quran semuanya Arab, semuanya orang Arab pakai, walau asalnya, asal usul kata tersebut bukan dari Arab, mereka lihat tidak masalah ini karena sudah jadi setiap hari pakai kata tersebut. Ini bahas tentang masalah al-ismat wal-idlaq. Al-idlaq sampai kalau ada yang mau baca definisi al-ismat fi kalon ya'tari al-huruf. Itu berat di waktu ucapan kata-kata tersebut. Oke, hari ini masuk as-sifat allati la dhidda laha. Kemarin kita belajar sifat yang punya lawan. Yang kita bilang setiap orang harus hati-hati dari sifatnya. Ini sekarang juga ada sifat yang tidak punya lawan. Orang Muslim juga ada berapa sifat, ya sifatmu sendiri. Kadang-kadang sifat itu di kamu aja, di dirimu aja sendiri. Yang lain enggak ada sifat seperti itu. Kamu duduk sama teman, 1, 2, 3, 4. Duduk sama fulan, ini sifat kotor atau sifat tidak bagus di kamu aja. Jadi hati-hati dari sifat yang tidak punya lawan. Kenapa harus kita tahu sifat yang punya lawan tidak lawan di dalam diri? Ini dari arah tasawuf. Ya, karena yang punya lawan masih bisa perbaiki hidupmu. Tapi yang tidak punya lawan, kalau kamu punya sifat dari kecil sampai wafat tidak bisa berubah. Sifat yang punya lawan di dalam hatimu, di dalam dirimu masih bisa atur. Kadang-kadang ini paling banyak, kadang-kadang itu paling banyak. Bisa perbaiki, bisa jalan. Tapi yang tidak punya lawan bahaya. Di sini sifatul huruf. Kita masih di sifatul huruf. Sifat pertama as-safir. As-safir itu dalam bahasa Arab namanya apa? Siyul ya. Siyul. Halo. Siyul. Ya, siyul. Siyul. Itu ya yang kita tahu kalau mau panggil orang atau mau ada sesuatu kadang-kadang di terminal ya kan, itu mereka keluarin suara itu yang seperti ini. Ini namanya safir. Siul, siul. Sudah tahu namanya siul. Tapi ada berapa macam. Mereka dulu di kufar Quraisy, kalau mereka sebelum agama Islam di zaman jahiliyah, ada berapa macam ibadah di depan Al-Ka'bah, itu salat mereka siul sama tepuk tangan. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. Mukaan itu yang tadi bilang siul. Suaranya besar atau kecil. Sekarang mungkin kita bisa bilang pakai alat, tapi dulu pakai tangan, pakai jari, pakai mulut. Itu orangnya beda-beda sesuai yang dia faham. Itu namanya as-safir. Kenapa kita bilang, oh Syekh itu tadi kamu masukin di sana ke sini biar kita faham kata as-safir. As-safir itu zaman mereka kufar Quraisy ada berapa waktu ibadah khusus itu namanya as-safir wa tasbih di hadapan Ka'bah. Salat mereka sampai Allah Taala sebut di surat Al-Anfal, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya. Allah Taala tidak suruh mereka seperti itu. Oke. Kita di sini bahas kita kenapa ada safir ini, ada berapa huruf. Kalau kita ucapan hurufnya keluar seperti siul. Sudah itu selesai. Hurufnya yang kemarin kita belajar di makharijul huruf, was-safir mustaqim fiha. As-safir, huruf as-safir itu sad, zai, sin. As, so, as. Ini ya, udaranya mengalir hams, tapi sampai ada suara. Itu namanya safir. Wa istilahan sautun zaidun yakhruj min bain syifatain. Ini suara tambahan keluar di antara bibir. Hurufnya as-sad wa zai wa sin. Qala Ibnu al-Jazari safiruha sadun wa zayun sin. Huruf safir sad, zai, sin. Ada tambahan dari mereka di buku Syarh al-Jazariyah lil Imam Abi Zakaria al-Ansari. Ya, saya sudah lama tidak lihat atau tidak baca wasafiru mustaqim minhu min fawqis sanaya sufla.
Oke, la ilaha illallah Muhammadun. Safir itu tadi sautun yukhrij ma'a bi safirin yushbih saut at-tayr wa fiha li ajli safiriha quwwatun wa aqwaha fi dhalika as-sad lil itbaq wal isti'la wa taliha az-zai lil jahr thumma as-sin. Ini yang paling kuat sad safirnya. As-sa habis itu az-za habis itu as-sin safirnya sedikit. Semuanya huruf safir tapi ya waktu ucapannya safir itu suara siul itu kayak lebih banyak di huruf sad. Suara di huruf zai di bawah sad, di sin bawah lagi dari zai. As-sad. Sampai kita lihat ini as-sad az-zai suara apa? Seperti suara apa itu lebah ya? Lebah-lebah atau namanya apa itu? Yang keluar madu namanya lebah ya, lebah. Itu an-nahl. Ini suara az zai, huruf zai. As-sin suara apa itu? Ayo coba. Ayo asin suara apa? Ular. Nah, suara ular. Ular yang mana itu ada macam khusus. Namanya al-mujaljilah dalam bahasa Arab. Ular itu namanya al-mujaljilah. Biasa itu ular yang keluar suara bukan dari mulutnya. Yang punya suara ini sin itu dari bantatnya. Itu waktu dia mau ambil itu di bantatnya dia bergerak. Bukan dari ekor, bukan dari ekor. Enggak. Ekor. Ini bantatnya di akhirnya. Dalam bahasa Arab al-mujaljilah. Nanti kita kasih gambarnya ya. Dalam bahasa Andalusi pasti ada. Pasti punya nama, tapi namanya apa dalam bahasa Andalusi saya belum tahu. Hasilnya biasa dia di bantatnya terakhir sampai mereka sudah membelah atau buka, lihat ada seperti batu di dalamnya. Biasa dia bergerak sampai keluar suara. Itu ularnya. As-sad, as-sad suara apa? Ayu. As-sad suara apa? Soang. Hah? Soang. Soang. Apa selang itu? Hayawan. Hewan suara soang. Angsa. Angsa, saya. Angsa. Oke. Angsa. Tapi yang saya paham, yang saya hafal dari dulu, suara bebek. Bebek atau bebek. Bebek atau bebek. Ayo, perbaiki huruf saya. Bebek. Bebek. Bebek ya, hurufnya tipis. Oke, B. Jadi bebek. Bebek ini, Syekh, enggak, suara bebek itu kita sudah tahu. Wak, 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 ya kan? Ini suara bebek, Syekh, bukan. Ya, yang saya dengar itu mereka bilang waktu dia lagi berenang. Tapi bukan satu, dua, kadang-kadang ratusan atau seperti 10 yang mungkin bilang yang banyak. Kalau banyak lagi berenang suaranya keluar suara seperti sad. Ada yang bilang seperti namanya apa itu? Al-jarad. Al-jarad fathiyah apa itu al-jarad? Al-jarad. Al-jarad itu yang biasa makan makan seperti beras, makan daun-daun beras, makan buah, daun-daun buah. Namanya apa itu yang bisa terbang yang kemarin ada di Arab mereka masak. Belalang, betul, belalang. Ini ada juga. Kapan kita tahu? Ini bukan suaranya sendiri. Suaranya waktu dia terbang, waktu dia datang banyak. Ini jumlahnya banyak sekali. Itu betul suaranya waktu dia datang. Saya sudah pernah dengar satu kali di kota Al-Hudaidah. Waktu dia datang lewat suaranya betul karena banyak. Ini berkiraan, tapi hakikatnya yang kita harus belajar sod, zai, sin harus waktu ucapannya ada safir. Sifat yang kedua al-qalqalah. Al-qalqalah bergerak. Al-qalqalah. Al-qalqalah lughatan at-taharruk wal ittirab wa istilahan quwwat ittirab saut al-harf 'inda nutq bihi sakinan fi makhraji bihayth yusma' lahu nabra. Itu karena hurufnya keras, lidah butuh atau orang Arab bilang kita butuh kasih sesuatu biar katanya lembut.
Ak itu kemarin kita bilang. Ak sifatnya keras. Ak. Ad. Ad. Mereka bilang ayo kita kasih qalqalah bergerak sedikit biar katanya jadi lembut. Waktu ucapannya jadi mudah. Aku. Ada. Aja. Atau. Tapi kalau tidak ada qalqalah. Ak. At. Keras. Ya, ini mereka bilang kasih qalqalah ke huruf yang huruf qalqalah yang kita biasa bilang qutbu jad. Qutbu jad qaf ta ba jim dal. Baju di toko ya kan bahasa Indonesia. Hurufuha khamsah. Huruf qalqalah itu yang tadi bilang khamsah. Qutbu jad. Aqsamuha macam qalqalah ini ada ya mungkin kita bisa bilang khilaf, mungkin kita bisa bilang katanya kurang, mungkin kita bisa bilang berbeda mereka atau pendapat mereka sedikit beda sedikit. Yang pertama qalqalah sughra kubra. Ini dua ini semuanya sudah bilang seperti itu. Ya, kenapa Syekh bilang mungkin ada mungkin kenapa Syekh kamu bilang ada khilaf di antara mereka? Kenapa masih tidak sama padahal qalqalah itu sama? Ya, karena kalau hukum masuk sama semuanya hurufnya bisa bilang satu macam. Seperti qalqalah sughra. Qalqalah sughra itu yang kecil. Qalqalah sughra yang kecil seperti khalaqana ini yang di oh ya saya belum share. Khalaqna huruf qalqalah di dalam di tengah kata harakatnya atau tidak ada harakat atau bilan mati atau harakatnya sukun itu namanya qalqalah sughra. Bisa qaf, bisa ta, bisa ba, bisa jim, bisa dal, semuanya huruf qalqalah ada di Al-Quran yang di tengah kata sampai mereka bilang qalqalah sughra. Kenapa bilang qalqalah sughra? Karena huruf qalqalah 5 itu ada di kata-kata di tengah kata-kata di Al-Quran. Jadi bilang qalqalah sughra. Qalqalah kubra ini huruf qalqalah sama tapi di akhir kata. Al-falaq, ahad, al-masad, apa lagi itu? Lahab, sama qaf, haqq atau terus menerus seperti itu di akhir kata. Ikhtilaf ini qalqalahnya kubra. Ya. Apa yang kubra itu waktu ucapannya mislu khalaqana beda sama khalaqo. Khalaqana qalqalahnya cepat juga kurang waktunya kurang sedikit waktu ucapannya tapi khalaqo kayak tekan sama makhraj huruf dan sifatnya lebih dari yang di tengah kata. Ada yang tambah macam satu macam tapi ya seperti saya tadi bilang di beberapa huruf aja bukan di seluruh huruf qalqalah. Sampai ada yang tidak masukin di huruf qalqalah di macam qalqalah ada yang masukin. Yang bilang di qalqalah akbar atau paling besar dari kubra itu dia bilang ini hukum yang ketiga karena keadaan huruf qalqalah tersebut beda. Seperti ini al-falaq. Tadi khalaqana di tengah kata. Khalaqana di tengah kata. Ikhtilaq atau malahu min khalaq. Sama al-haqq. Waktu kita berhenti ucapan huruf qaf bertasydid di akhir kata pasti beda. Cara tekannya lebih tekan lagi karena huruf bertasydid atau harakatnya syaddah tasydid. Jadi mereka jadikan tiga macam. Ini al-haqqo selalu kita ketemu. Ya, beda sama khalaqo. Khalaqo sama al-haqqo. Al-haq. Al-qalqalah di al-haq di kata al-haq datang setelah kita tekan sama tasydid. Al-haqa, ini lihat al-haqa. Yang bilang qalqalahnya dua aja, dia bilang kita tidak fokus waktu ucapannya tasydid atau tidak. Yang penting kita fokus sama akhirnya, ujungnya. Waktu apa itu bahasa Indonesia?
mantul, waktu mantul. Mantul kapan itu? Bukan di tengah, qaf. Haqa, enggak harus selesai baru di akhir atau setelah selesai qaf kita baru ucapan baru mantul yang qalqalah. Aq, ko, mereka fokus ko ini aja. Ko, al-haq, mereka ini bukan urusan kita. Ini huruf tasydid. Setiap huruf tasydid kita harus baca. Yang bilang qalqalahnya 2 aja. Tapi yang bilang 3, bilang enggak. Keadaan huruf qalqalah di sini aslinya beda. Tasydid, jadi harus kita tekan. Ini sebabnya mereka jadikan al-qalqalah 3. Yang jadikan al-qalqalah 3 itu kasih nama qalqalah sughra, kubra, akbar. Ada yang bilang qalqalah sughra, wusta, kubra. Ya, kenapa? Karena dia lihat huruf yang terakhir tasydid. Imam Ibn al-Jazari bilang wa bayyinan muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana. وبعضهم يزيد وهو حروف القلم مشددة ساكنة آخر الكلمة مثل الحق. الحق تادي بلان. الحج حروف الجيم. وتب حروف الباء. هذا حروف lain. At-ta enggak ada. Kalau lihat ada ta tasydid di akhir kata enggak ada. Oke, qutbu jad al-haq ada, at-ta enggak ada, ba ada, jim ada, dal enggak ada. Al-hadd enggak ada kata yang di akhirnya tasydid. Kalau ada ya berarti itu sebabnya mereka bilang ini pengecualian di beberapa huruf dari al-qalqalah. Yang jadikan al-qalqalah bilang kalau seluruh huruf qalqalah masuk di situ atau di ayat Al-Quran ada qaf tasydid, ba tasydid, jim tasydid, ta tasydid. Kalau ada mungkin kita bilang ini qalqalah macam yang ketiga. Tapi karena tidak ada berapa huruf aja, 3 dari 4 dari 5 berarti ini hukum khas di huruf tersebut. Bukan masalahnya di situ, masalahnya kita cara ucapannya. Mau bilang kalau karena asli atau di zaman Nabi Muhammad SAW mereka bacaan Al-Quran tidak lihat nama. Nama-nama ini untuk kita biar kita hafal qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah akbar enggak. Mereka baca yaqta'una wa yatfa'una wa yatma'una wa yadfa'una wa yaqra' ma lahu min khalaq itu otomatis. Namanya apa itu nama untuk kita biar kita bisa berbeda di antara macam-macam sifat huruf. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ini sifat al-qalqalah ada berapa catatan yang kita harus belajar, ada berapa banyak yang baca al-qalqalah sampai jadi hamzah. Lam yalid wa lam yulad. Yulad ini jadi hamzah. Hati-hati. Ini qalqalah betul tapi kelebihan sampai atau keras sekali sampai jadi hamzah. Ini nanti kita insyaallah belajar atau akhwat atau ibu yang biasa ikut keras kita sudah koreksi. Jadi huruf al-qalqalah 5 macamnya terserah mau bilang 3 silakan, mau bilang 2 silakan, tapi yang bilang 2 hati-hati. Harus ada yang ketiga itu yang bertasydid. Karena beda, pasti beda. Qaf yang harakatnya yang di tengah qad sama yang di akhir kata enggak ada ini. Kita kasih contoh di al-masad. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Suaranya beda. Ucapannya beda. Wa tabb ba yang pertama tasydid. Wa tabb. Oke, tapi wa ma kasab lahab. Imra'atu hammalat al-hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya ini lembut, lebih lembut dari yang paling besar. Yang ketiga al-lin. Al-lin lughatan as-suhula. Lin itu lembut atau lunak. Sifat yang ketiga dari sifat yang tidak punya lawan
اللين لغة السهولة itu lembut. إخراج الحروف من مخرجه بسهولة وبدون كلفة. Waktu ucapan hurufnya alai, jangan alaihi. A'udzu billahi minasyaitan. Kenapa minasyaitan? Ini ya mati sebelumnya fathah. Waktu ucapannya lembut. Minasyaitan. Beda sama minasyaitan. Asyaitan ini lagi berhatian sama mati atau huruf yang mati, tapi dia keras sampai kayak jadi tasydid. Minasyaitan ghairil maghdubi alaihim. Kenapa alaihim ini tasydid? Nah, ya mati sebelumnya fathah. Alaihim lin. Lunak atau lembut. Baca hurufnya. Alladzi at'amahum min ju'in wa maaf min ju'in wa amanahum min khauf. Ini lihat, jangan min khauf. Min khauf. Enggak. Khauf lin lembut. Falyabudu rabb hadzal bayt. Al bayt. Al-bait ini din. Wa wawun wa ya'un sakana wa fataha qablahuma. Ini hukum khas dua huruf dari huruf idgham. Waw dan ya mati sebelumnya fathah. Kita belajar kemarin di al-madd tabi'i, di al-mudud, kalau waw mati sebelumnya kasrah tabi'i. Mad tabi'i panjangnya. Waw mati sebelumnya dhammah mad tabi'i. Ya mati sebelumnya kasrah tabi'i. Tapi di sini waw dan ya mati sebelumnya fathah. Ucapannya atau hukumnya lin. Bacaannya dalam cara yang mudah atau yang lembut. Yang keempat al-inhiraf. Singkat yang keempat al-inhiraf. Al-inhiraf itu al-mail, miring. Miring itu kadang-kadang orang ahli istiqamah ya tiba-tiba dia miring dari jalan Allah Ta'ala. Ini namanya inharafa. Dalam bahasa Arab sama. Kita bilang orangnya lagi bawa mobil ngantuk ya, tiba-tiba mobilnya miring ke kanan atau ke kiri. Kadang-kadang dia sadar, bangun, kadang-kadang sampai kena kecelakaan. Itu dalam bahasa Arab namanya inharafa. Miring. Ini sekarang miring ujung lidah ke huruf lain atau ke tempat makhraj lain. Ini huruf lam marra. والانحراف صحيحة في اللام. ميل الحرف بعد خروجه حتى يتصل بمخرج آخر. Itu ujung lidah miring sedikit sampai kena makhraj huruf lain. Di huruf lam darra. Lam darra. Lam. Waktu ucapan lam, waktu ucapan la, kadang-kadang ujung lidah, bukan kadang-kadang, ujung lidah itu miring ke huruf ra, atau kalau ucapan ra kadang-kadang ujung lidah miring ke huruf lam. Ini khas di dua huruf aja. وقد وصف بالانحراف لانحرافه مع مخرجهما حتى يتصل بمخرج غيرهما. فاللام فيه انحراف إلى طرف اللسان. فاللام فيه انحراف إلى طرف اللسان. ذهب بعض علماء التجويد إلى أن الانحراف في اللام هو انحراف في المخرج وانحراف في الصفة. فاللام من حروف الرخاوة. Hasilnya itu al-inhiraf di huruf lam dan ra itu bisa miring. Ada berapa yang tambah bilang ke arah kanan sedikit arah kanan ada ra ke arah kiri. Ya ini semuanya tambahan. Tapi hasilnya ujung lidah waktu ucapan huruf lam, huruf ra harus ucapannya. Harus baca inhirafnya. Kalau tidak baca inhirafnya, jadi lam yang biasa lam saudara kita orang Indonesia tebal. La karena lidahnya lurus. Lillah. Tapi kalau ada inhiraf sedikit jadi la, lillah. Coba lihat atau dengar bagaimana suaranya, beda sama lam yang lurus. Lillah. Alhamdulillahi alhamdu. Ini tadi bilang ujung lidah. Kita tidak bisa lihat. Tidak bisa karena ujung lidah miring sedikit. Bagaimana caranya? Itu dari suara. Cara ucapannya dari suara, atau waktu kamu belajar sama gurumu bisa dengar suaranya sudah benar atau belum.
والانحراف قال الإمام الجزري والانحراف صحح في اللام والراء khusus lam dan ra. Oke, yang kelima sifat yang kelima dari sifat yang tidak punya lawan at-takrir. At-takrir i'adat syai' itu diulang-ulang. Atau bisa bilang juga dalam bahasa Indonesia bergemetar atau apa itu gemetaran ya, gemetar itu. Bergetar ya Syekh. Bergetar, Bergetar ya. bergetar. Bergetar ini ini takrir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini takrir. Ini tidak boleh. Jadi kita belajar sifat ini bukan biar baca, biar kita hati. At-takrir irti'adu, kita bergerak, ujul lidah, waktu ucapan huruf ra aja. Ini berapa ra jadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Ya, bagaimana kita biar selamat atau biar tidak ada suara seperti ini, tidak ada gemetar seperti itu, ya nempel ujul lidah. A'udzu billahi minasyaitonir nempel ujul lidah di langit-langit sudah tidak ada takrir atau takrirnya hilang. Itu di sifat takrir. Jadi kita belajar takrir litahdhir. Nahnu nata'allam takrir litahdhir. Biar tidak. Terus Syekh kadang-kadang ada beberapa orang yang tidak bisa. Mereka bilang ya di buku-buku lain bilang ya boleh sampai 2, 3 ya boleh. Tapi kalau banyak minasyaitonir rajim ini banyak sekali. Minasyaitonir ini berapa ini salah. 1, 2 kalau di gemetar ujung lidah itu gemetaran ujung lidah 1 kali 2 kali mereka masih memaafkan. Tapi kalau enggak sudah banyak sampai berapa huruf itu salah. Qala wa ma'na qawluhum mukarrar anna law qabul at-takrir irti'ad taraf al-lisan 'inda talaffuz bihi ka qawl al-insan ghayra dhahikin dhahik wa ma qila anna murad min majra harfain fi ma'na bal huwa lahnu yajib at-tahaffuz minhu. Ya, at-takrir. At-takrir wa ma'na qawl at-takrir mukarrar anna law qabul. Ini kalau bilang sifatul ra at-takrir. Kalau bilang mereka bilang ra sifatnya takrir. Oke. Maksudnya apa? Maksudnya harus saya baca takrir? Enggak. Ini biar kita hati-hati waktu ucapan ra. Ada sifat yang biasa keluar, tidak sengaja keluar sifat tersebut berarti tidak boleh baca atau tidak kasih takrir. Wal inhiraf sihha bil lam wal ra wa bi takririn ju'il wa litafashshi shin. Wa litafashshi ashin. Sifat at-tafashshi itu kata at-tafashshi artinya menyabar. Menyabar kita bilang kemarin namanya itu corona menyabar di seluruh dunia itu namanya tafashshi dalam bahasa Arab. Tafashshal marad ay intashara fi makani. Di sini maksudnya lughatan al-intishar wal ittisa' wa istilahan intishar al-hawa menyabar udara di seluruh mulut waktu ucapan huruf shin. A'udzu billahi minasyaitani. Ini lihat gimana suaranya. A'udzu billahi minasyaitani. Beda sama minasyaitani. Ini yang namanya tafashshi. Kenapa bilang tafashshi? Karena udara di seluruh mulut. Minasyaitani. Di waktu ucapan huruf shin, tapi udaranya di seluruh mulut. Itu namanya at-tafashshi. Intisharul hawa, menyabar udara di mulut waktu ucapan huruf shin. Hatta yattasil bi makhraj ad-dad. Asya sampai bisa kena makhraj tempat keluar huruf dad. Kalau kita sudah faham makhraj dad atau tempat makhraj huruf dad, ucapan shin yang paling besar kamu lihat bisa kena tepi lidah kanan dari kanan atau dari kiri.
Sifat yang terakhir itu al-istitalah. Al-istitalah itu al-imtidad, memanjangkan. Panjang dari sana ke sini. Itu istitalah. Istitalah. Tapi istilahan imtidad sautul dhad fi makhrajiha min awwal hafatil lisan ila an tattasil bi makhrajil lam. Kemarin kita jelasin tibi lidah, makhrajul dhad dari tipi lidah. Ini tibinya dari kanan atau kiri bisa ya, dari kanan atau kiri. Tapi tipi lidah dari ujung, dari bangkal sampai seluruh ujung enggak, sampai sebagian dari ujungnya. Karena di ujungnya itu ada berapa huruf. Dhad enggak dari tipi lidah. Jadi kita harus waktu ucapan atau waktu sudah ucapan huruf dhad harus tipi lidah ini kena geraham yang kita kemarin bilang kanan atau kiri. Walau dhalin, kalau ucapan walau ini istitalah. Walau dhalin, saya sekarang rasa kayak gatal. Atau karena tipi lidah ketemu sama geraham, saya rasa itu gatal gigi. Walau suaranya bergerak di seberangnya, seberang tipi lidah. Tapi bukan semuanya tipi lidah dari awal sampai akhir. Enggak, karena ada masih ada makhrajul lam. Di sini bilang امتداد صوت الضاد في مخرجها من أول حافة اللسان dari pertama dari hafat tipi lidah sampai hafat dari dalam, dari arah dalam sampai makhrajul lam, sampai dia ketemu makhrajul lam. Makhrajul lam kita kemarin bilang dari sini, berarti dari sini sampai sini. Ini lihat dari sini sampai sini ini tipi lidah makhrajul dhad. Ya, suara waktu ucapan istitalah harus kena dari sini sampai sini. Tinggal yang ujung lidah sampai masuk makhraj al-lam, suara al-istitalah. Hurufnya satu aja. Hurufnya satu, huruf dhad. Itu namanya apa? Al-istitalah. Wa summiya biha li'annahu yastatil hatta yasil wal farq bain al-mustatil wal mamdud. Ini jadi Syekh beda apa di antara mad dan istitalah? Itu istitalah memanjang juga suara. Di sini manjang apa? Atau apa yang panjang? Al-mustatil jara fi makhrajihi. Istitalah itu tadi kita bilang di makhrajnya. Saya barusan selesai jelasnya. Dari sini sampai sini, tapi tetap di makhrajnya, tidak keluar atau tidak pergi ke tempat lain. Tapi al-mad ini lihat as-sama, alif ini panjang seluruh mulut. Tapi istitalah tadi panjang di lidah aja. Wal mamdud fi nafsi wa qad ulim ma taqarrar min sifat thalatha. Jadi setelah kita selesai sifatul huruf ini jadi 3. Sifatul huruf jadi 3. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang di tengah-tengah. Yang kuat itu seperti tadi bilang syiddah, seperti bilang inhibas, yang ada inhibas. Al-jahar seperti al-isti'la, ini kuat. Al-itbaq kuat. Ini sifat yang kuat. Al-qalqalah kuat. Al-istitalah kuat. Ada sifat yang lemah atau tidak kuat. Ada sifat yang di tengah-tengah seperti at-tawassut. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini sifatul huruf. Sifatul huruf. Di sini kita bisa masuk ke sifatul nafsi. Istitalah, al-istitalah. Kadang-kadang hawa nafsu itu bisa panjang dalam hati kita. Jadi hati-hati ini bisa bilang istitalah. Ya, ada satu sifat yang buruk di dalam hati saya, tapi tetap kita lanjut masih. Ini namanya istitalah, waktunya panjang. Hati-hati kalau ada sifat yang kotor atau yang kamu kalau punya sifat yang kotor, hati-hati dia memanjangkan atau bisa panjang di dalam hatimu. Harus kamu bersihin. At-takrar.
At-tikrar atau at-tafasyi. At-tafasyi. Kadang-kadang kamu punya sifat yang tidak bagus, tapi kamu rasa ya kayak masih tambah lagi, masih menyabar lagi, masih tambah. Ini bersihin hatimu, bersihin badanmu dari sifat-sifat tersebut. Hati-hati. Terus bisa bilang di at-takrir atau at-takrir. At-takrir. Kadang-kadang kita berdosa atau melakukan dosa, tapi diulang lagi. Hati-hati. Ini semuanya sifat tajwid, tapi kita juga bisa jadikan sifat hati kita, jadikan sifat kita sendiri. Tadi al-inhiraf. Tadi bilang ada berapa orang sudah jalannya bagus, baik, masya Allah, jalannya ngajar belajar, tiba-tiba bilang sama kamu saya enggak mau pergi. Ini dosamu sendiri. Ini yang namanya inhiraf. Hati-hati kita masuk di sifat seperti ini. Hati-hati dapat atau kena sifat seperti ini. Saya sudah istiqamah lagi ngajar, belajar. Tiba-tiba ada salah dari fulan, dari fulana. Atau ini bilang enggak mau. Tinggalin itu. Terus tinggalin lembaga tersebut. Atau jemaah, atau pondok, atau masjid. Terus sampai dia tidak belajar lagi. Ya kemarin kamu lagi belajar, tidak masalah. Ini hati-hati sampai ada miring dari jalan yang kamu itu. Ada berapa orang baknya sudah bagus, masya Allah. Dari kecil dia perhatian sama baknya. Sekarang baru lihat film-film, lihat sosial media, bilang ya kenapa saya tidak seperti mereka. Itu namanya inhiraf karena jalannya bagus. Ada berapa orang salatnya bagus. Ibadahnya dia perhatian dari dulu. Sekarang ya dapat teman baru atau masuk kerja baru. Di kerja tersebut itu mungkin bilang aturan mereka tidak sesuai syariat Islam 100%. Ya dia lihat teman jadi ini yang namanya inhiraf. Hati-hati. Jangan sampai kita miring dari jalan yang Allah Ta'ala taruh kita. Alin, lembut. Itu sifat lembut, kita harus lembut. Sama anak, sama keluarga, sama teman, sama saudara harus lembut. Biar Allah Ta'ala atau Rasulullah SAW di dalam riwayat hadis bersabda, Inna allaha yuhibbul abda as-sahlal layyin. Inna Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala cinta kepada hamba yang lembut. Rasulullah bersabda juga di dalam riwayat hadis, Inna Allah la yu'ti bil-lin ma bir-rifq, ma la yu'ti bil-quwwah. Allah Ta'ala kasih untuk kepada hamba kalau dia ikut sifat yang lembut lebih dari kalau dia ambil atau kasih di sifat yang keras. Jadi belajar sifatul lin. Sifat saya keras, terlalu keras. Ya, belajar sedikit-sedikit sampai jadi orang lembut atau baik. Kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab bagaimana ceritanya. Orang keras sekali sebelum agama Islam sampai dia membunuh anaknya sendiri. Tapi setelah agama Islam dia lagi fikir tentang unta. Dia lagi nangis. Ada yang satu orang bilang sama dia, Umar kenapa nangis? Kamu sudah khalifat Rasulullah, dapat kabar gembira dari Rasulullah, kamu ahli surga, kamu khalifah. Ini Masya Allah. Bilang sama beliau, aku sudah jadi khalifah, takut kalau ada kuda tidak bisa jalan di Al-Iraq. Takut Allah Ta'ala di hari kiamat tanya sama saya, kenapa saya tidak bisa perbaiki atau tidak perbaiki jalannya. Ini yang tadi keras, yang berapa tahun yang lalu keras sampai dia menimba batu atau tuahannya dari kurma, sekarang lagi nangis untuk unta. Ini mukmin, sifatul mukmin harus ada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sifat apa lagi? Sifat apa ini? Al-qalqalah. Syekh enggak ada di al-qalqalah. Ada berapa orang dia lagi ibadah lagi itu dia bergerak. Gak mau, dia mau lihat ke sana, mau ikut ini. Ini namanya qalqalah. Jangan sampai bergerak. Kamu sudah dapat guru, dapat ilmu, sudah ikut kelas, sudah ikut. Ini banyak yang teman-teman saya tadi kemarin jelasin. Ada berapa ibu-ibu ya masuk di Syekh Fulan sama Syekh Fulan, 4 orang, 5 orang. Ini namanya qalqalah, bergerak.
Jangan mantul dari sana ke sini, dari sana ke sini. Nanti akhirnya tidak dapat hasil. Tidak ada hasil. Saya sendiri sudah waktu saya belajar dari fulan, lihat, oh ini fulan caranya lebih afdal. Ayo pindah ke fulan. Tidak ada. Di dalam 1 tahun, 2 tahun saya sudah pindah 5 guru atau 4 guru. Manfaatnya sedikit. Setelah saya pilih 1 guru aja, sabar sama beliau, dia harus sabar sama saya. Pasti waktunya mungkin lama, tapi manfaatnya lebih banyak. Jadi jangan sampai kita bergerak waktu belajar, waktu baca, waktu ibadah kita juga. Fulan ini bergerak waktu salat, salatnya batal. Jangan apa? Kalkalah, jangan kalkalah waktu salat, waktu ibadah harus diam. Oke. Sifat yang terakhir itu as-safir, enggak ada di dalam as-safir, tapi as-safir itu yang tadi kita bilang suara, keluar suara. Jangan kita keluarin suara atau tidak bisa, sabar ya sebentar. Safir itu jangan sampai kita keluarin suara yang buruk atau tidak bagus dari hati kita. Takdirullah Ta'ala, Allah Ta'ala kasih keluarin. Itu yang kemarin kita bilang untuk ibu ayah, hak ayah, wala taqul lahuma uff. Uff itu masuk di kata safir karena keluar udara waktu ucapan huruf. Juga waktu ibadah juga dia mau ibadah, mau melaksanakan ibadah atau itu masih ini bagaimana sekarang waktunya. Rasulullah bersabda atau Rasulullah kasih tahu kepada kita salah satu perbuatan atau amal yang bisa masukin kita ke surga itu isbaghul wudu' 'alal makarih. Isbaghul wudu' 'alal makarih. Musim dingin mau wudu bagaimana? Ya, itu bisa bilang safir, keluarin udara, keluarin kata-kata yang tidak bagus waktu ibadah. Isbaghul wudu' 'alal makarih. Atau musimnya musim panas. Seperti Hadramut ya. Seperti Hadramut di musim panas kita tidak bisa wudu langsung dari keran karena panas. Ya, sampai mereka jadikan cara mereka taruh apa itu? Biasa di kamar mandi di pondok itu mereka ada ambir yang besar atau biar airnya waktu zuhur biar kita wudu dari air tersebut. Panas. Itu namanya isbaghul wudu' al makarih. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli iman. Razaqana wa iyyakum al-ikhlas fil aqwal wal af'al. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.